Nah, nanti Machiavelli punya dua konsep yang terkenal. Yang pertama virtu, yang kedua fortune. Virtu itu apa? Kejantanan, kecerdikan. Nanti ini diwarisi oleh Nietzsche, melahirkan konsep namanya Superman. Jadi pemimpin itu adalah mix gabungan antara virtu sama fortune. Virtu itu kualitas personal yang dibutuhkan seorang raja, seorang pimpinan untuk memimpin negaranya. Semakin tinggi kualitas virtunya, maka dia semakin aman kekuasaannya. Yaitu antara lain ciri-ciri virtu itu misalnya pinter, berani, strategis, taktis, teliti, tegas, pemaaf sebagai reputasi. Ada dukungan masyarakat, dukungan negara. Pokoknya itu berarti kalau kamu punya itu semua, berarti kamu kuat di virtu. Nah, tinggal kamu lihat dirimu sendiri. Orang semakin mandiri semakin kuat virtunya, semakin jantan. Semakin cerdik semakin kuat virtunya. Semakin punya banyak relasi semakin kuat virtunya. Ini faktor-faktor yang bisa dikontrol dan bisa diusahakan untuk melanggengkan kekuasaan. Itu namanya virtu. Baik faktor personal maupun faktor sosial. Cirinya pemimpin yang punya virtu, kalau katanya Machiavelli, yang pertama tekun dan paham politik. Kalau tidak ngerti politik, jangan jadi pimpinan. Berarti dia virtunya lemah. Terlalu jujur jadi kiai, virtunya lemah. Dia harus paham politik, karena permainan tata masyarakat. Kalau enggak, dia malah dipermainkan oleh yang dia pimpin. Jadi dia harus paham politik. Yang kedua, dia harus cerdik. Kalau di Machiavelli, cerdik itu agak semi licik. Harus agak licik dikit. Kalau terlalu lugu, terlalu jujur, wah, cepat kalah. Lugu enggak apa-apa, jujur enggak apa-apa, tapi ini dalam rangka licik, dalam rangka cerdik. Nah, itu berarti dia kuat virtunya. Orang anggapnya, wah ini loh pimpinan yang baik. Dia lugu, nggak neko-neko, pikirannya lurus ya. Tapi sebenarnya ini cuma gaya aja, pencitraan aja. Maka itu sebenarnya cerdik dia. Dalam tanda petik, titik-titik licik. Tapi berarti dia pemimpin yang jos itu, virtunya kuat. Menurut Machiavelli loh ya. Jadi ketemu lawan gimana, ketemu kawan gimana, itu bisa ngatur sendiri. Itu cerdik. Yang kedua, pinter perang, pinter konflik, dan pinter diplomasi. Jadi pinter diplomasi itu negosiasinya, bisa diskusi, bisa debat, bisa mempengaruhi orang, bisa, itu berarti ahli perang dan ahli diplomasi. Tidak tergantung pada nasihat atau kekuatan orang lain. Semakin dia tergantung pada penasehat orang-orang sekelilingnya, semakin dia pemimpin yang lemah. Dan pasti nggak awet kekuasaannya, karena sangat kemungkinan orang-orang sekelilingnya ini memanfaatkan dia untuk kepentingan mereka. Semakin banyak jumlah penasehat dan juru bicaranya, itu berarti menunjukkan semakin lemah pemimpin itu. Nggak wani ngomong dewe. Terus mandiri, punya karisma. Oh, itu punya karisma itu kan yang agak berat itu nggak bisa otomatis, itu harus agak jangka panjang karisma itu. Semacam aura, semacam power yang bikin orang nggak usah diperintah jalan sendiri. Itu berarti dia punya karisma. Yo, kalau teori karisma yo bisa lah nanti belajar di Weber. Itu karisma. Jadi kalau ada orang yang rajin, pinter politik, cerdik, ahli perang, ahli diplomasi, mandiri, nggak tergantung orang lain, kemudian punya karisma, pilih aja jadi presiden. Indonesia mesti jos. Itu pemimpin yang memiliki virtu. Cuma virtu ini hanya 50%, meskipun sangat penting. Yang 50% lagi bukan virtu, tapi fortuna. Yois, kayak
Dewi Fortuna lah, kamu kenal kan? Ya memang itu asalnya dari Dewi Fortuna. Keberuntungan. Kalau virtu itu hal-hal yang bisa dikontrol, kalau fortuna itu hal-hal yang di luar kuasamu. Itu fortuna. Kayak di Indonesia ini loh, sebagus apapun kamu jadi presiden, kalau tiap hari digempur dengan bencana alam, itu ya wassalam, yes. Ya kan, itu namanya fortuna. Secanggih apapun dirimu, tapi kalau banyak hal tidak terduga, tidak, itu berarti fortuna. Pemimpin akan sukses kalau virtunya kuat dan fortunanya pas. Meskipun nanti di belakang katanya Machiavelli, pemimpin yang dahsyat adalah pemimpin yang virtunya sangat besar, sehingga dia punya kapasitas untuk menyikapi, merespon apapun fortuna yang ada. Jadi saking dahsyatnya pemimpin ini, ada kondisi tak terduga apapun dia bisa merespon dan punya kapasitas, punya kekuatan untuk merespon. Kalau ada pemimpin kayak gini, berarti dia pemimpin dahsyat. Orang itu kan menunggu keberuntungan, tapi keberuntungan apapun yang datang, atau jangan-jangan keberuntungannya nggak datang, atau malah ketidakberuntungan yang datang, dia siap. Karena dia punya virtu yang sangat luar biasa. Nah itu, jadi sebenarnya hidup kita itu 50-50, tapi bisa kamu bikin 75-25. Syukur-syukur bisa kamu bikin 90-10 antara virtu dan fortuna. Semakin virtumu tinggi, semakin fortunanya rendah. Fortun itu kan yang tidak terkontrol, tapi semakin virtumu tinggi, yang tidak terkontrol akan jadi terkontrol. Nah itu kepemimpinan. Jadi cari pemimpin yang dia punya kapasitas luar biasa, yang bisa menyikapi banyak masalah tanpa harus pasif nunggu keberuntungan, nunggu kebetulan. Karena kebetulan itu kan beda dengan kebenaran. Kalau kebenaran itu virtu, kalau kebetulan itu fortuna. Jadi pemimpin yang bagus itu yang virtunya luar biasa dan bisa merespon segala fortuna. Oke. Kalau di Machiavelli analisisnya agak gender. Kalau virtu itu laki-laki, fortuna itu perempuan. Dan perempuan itu harus ditaklukkan oleh laki-laki. Kalau tidak, dunia rusak. Jadi fortuna itu perempuan. Laki-laki harus bisa merespon apapun yang dikeluarkan oleh perempuan. Perempuan itu kan biasanya tidak terduga kan. Kita anggap biasa-biasa, lu kok marah. Kita lagi guyon, lu kok tersinggung. Ah itu kan perempuan. Analoginya Machiavelli. Maka kamu harus punya virtu yang luas, yang tinggi, yang besar, sehingga dikagetin apapun nggak kaget. Tiba-tiba marah, biasa, sudah kuduga. Kalau marah diginiin aja. Lo kok tersinggung, diginiin aja kalau tersinggung. Lo kok gini, itu berarti pemimpin yang luar biasa. Lo kok rakyatnya demo, kalau demo gampang, beli nasi bungkus. Lo kok kayak gini, gampang. Jadi itu virtunya tinggi berarti. Tidak gampang, bingung, lu kok gini ya, gimana ya, ayo kita sidang, ayo rapat. Kesuai. Pemimpin yang virtunya tinggi itu nggak kesuai, karena dia selalu punya tips yang tepat untuk mengatasi permasalahan. Itu virtu sama fortune. Itu yang pertama. Yang kedua, antara konstitusi dengan tentara, antara kepatuhan hukum dan pemaksaan. Seperti tak jelaskan tadi, hukum, konstitusi maupun tentara itu di satu negara harus ada. Betul. Tapi di antara hukum, di antara konstitusi dan tentara, jauh lebih penting tentara, jauh lebih penting pasukan, jauh lebih penting paksaan. Kalau konstitusi itu kan cuma aturan, kamu bisa ikut, bisa enggak. Tapi lebih penting tentaranya. Rambu-rambu itu kan bikinan untuk kamu patuhi, tapi rambu-rambu enggak penting. Dibandingkan rambu-rambu, lebih vital polisinya. Kalau cuma rambu-rambu, kamu bisa karepmu dewe ngelanggar. Tapi begitu ada polisinya satu aja, kamu
tidak berani melanggar sudah. Kenapa? Karena memang masyarakat itu cenderung lebih patuh kalau ada paksaan. Diceramai P4 kayak gimana pun nggak akan jalan. Tapi begitu dipaksa pakai pressure, apalagi pakai tentara, dia akan jalan. Ya karena tadi takut sama tentara. Jadi paksaan menciptakan legalitas. Maka cara pemaksaan, kalau katanya Machiavelli, itu lebih efektif. Mahasiswa kalau dipaksa itu lebih efektif daripada dibiarkan. Itu menurut Machiavelli. Tidak akan ada hukum yang baik tanpa senjata yang baik. Aturan itu nggak ada gunanya kalau nggak ada penegak aturan. Gunanya penegak aturan apa? Memaksa agar aturan itu jalan. Nah, dalam hidup sehari kan gitu. Aturan untuk tidak korupsi itu sebenarnya sejak Indonesia ada sudah ada. Kenapa kok berlarut-larut sampai hari ini? Karena zaman dulu nggak ada KPK. Jadi penegak aturan itu lebih penting daripada aturan itu sendiri. Bahkan ada penegaknya saja bisa jalan meskipun aturannya belum jadi. Tapi kalau ada aturan dong, nggak ada penegaknya ya nggak jalan. Kenapa? Karena orang cenderung tadi, orang itu secara fitrah kalau dibiarin alami cenderung jelek dia, cenderung sesuka hatinya sendiri. Maka dia perlu dipaksa. Itulah tadi kenapa bagi Machiavelli ketakutan itu lebih efektif daripada rasa cinta. Apakah itu cinta tanah air, apakah itu cinta bangsa dan negara, apakah itu cinta agama, itu lebih tepat ketakutan. Jadi orang hanya patuh terhadap apa yang dia takuti, bukan apa yang dia cintai. Jadi antara hukum dan tentara lebih penting tentara. Konstitusi ya harus ada, cuma dia bahannya tentara untuk menegakkan. Nah sekarang ini kita lihat pemimpin yang cerdik dan rakyatnya. Ini strategi, sopo ngerti kamu besok jadi presiden. Kalau nggak jadi presiden ya gubernur, nggak bisa gubernur ya bupati, nggak bisa bupati ya camat, nggak bisa camat ya lurah, nggak bisa lurah ya RT, nggak bisa RT ya kepala keluarga. Oke ya. Rumusnya itu kan Islami kan itu kullukum ra'in kan gitu. Nah ini triknya jadi ra'in, triknya jadi pimpinan, katanya Machiavelli. Yang pertama, kalau kamu jadi pimpinan yang cerdik, bangunlah wilayahmu, lakukan pengembangan apa saja, tapi sesuai keinginan rakyatmu. Entah itu serius atau pura-pura kelihatannya begitu. Tapi bikinlah rakyatmu merasa ini pembangunan ini penting bagiku untuk kebutuhanku. Kalau enggak akan bertahan lama kekuasaanmu. Pahamkanlah rakyat bahwa penting loh ini untuk kalian, bukan untuk saya. Rakyat harus diajari gitu. Kalau kamu RT yo, bapak-bapak, ayo kerja bakti. Ini kerja bakti itu untuk kita loh. Kerja baktinya di mana? Depan rumahnya Pak RT. Ah misalnya, itu kan jadi kepentingan RT-nya, tapi kan rakyat harus dipahamkan bahwa ini untuk kepentingan kita semua. Nah, itu yang terjadi kan, kamu kadang-kadang dipaksa seolah-olah itu penting. Itu sebenarnya trik pertama. Kemudian yang kedua, pemimpin yang cerdik harus menghargai rakyatnya. Cuma pemimpin yang cerdik juga tidak pernah ragu-ragu untuk menyakiti rakyatnya kalau diperlukan. Jadi raja, pimpinan yang kejam itu lebih dihormati oleh rakyat daripada pimpinan yang lemah. Yo, yang paling enak sih pemimpin adil, bijaksana. Yang itu enak, ideal. Tapi seandainya harus milih, dibandingkan pemimpin yang lemah, orang lebih milih pemimpin yang kejam. Katanya Machiavelli itu. Kalau pemimpin yang lemah itu negara pasti rusak. Tapi kalau pemimpin yang kejam, itu negaranya tertib meskipun harus menanggung beban kekejaman. Tidak apa-apa, itu kan medis tadi. Dalam rangka bikin
tentram, maka harus ada yang dikorbankan. Jadi katanya Machiavelli, kalau ada kamu harus milih satu di antara dua pimpinan, yang satu ini kejam, yang satu ini kok lemah, pilih yang kejam aja. Ya kalau ada sih yang adil, bijaksana, lillahi ta'ala. Kalau ada, kalau nggak ada ya cari yang tegas, yang kejam. Oke, terus ini petunjuk yang ketiga. Pemimpin yang cerdik, dia paham bahwa kesuksesan kecil atau besar itu harus dipamerkan. Tunjukkan pada rakyat kesuksesannya, karena kesuksesan itu akan bikin rakyat lupa terhadap kekejamanmu, ketidakadilanmu, pressermu, bikin rakyat susah, itu akan dilupakan. Begitu kamu menunjukkan kesuksesan. Kita sekarang sukses mendapatkan penghargaan dari PBB. Itu orang yang kemarin-kemarin ngapain aja terus lupa sudah. Jadi nggak cuma di Indonesia. Selama ini kan kamu sedih, wah Indonesia ini bangsa pelupa, kok dijajah berapa tahun, berapa tahun, sekarang masih aja terus. Enggak, karena memang karakternya manusia itu biasanya kalau sudah ditunjukkan prestasi, dia lupa kemarin kesalahan-kesalahannya apa. Orang salah kayak gimana padamu, tiba-tiba datang padamu terus aku minta maaf ya, ini tak kasih uang, gak seberapa sih, cuma mesti kan lupa sudah sama yang kemarin, sakit hatimu. Rakyat juga begitu. Kita sekarang sudah bisa swasembada pangan. Wah hebat sekali Indonesia itu ya, sudah swasembada. Nah yang kemarin susah kecil-kecil itu dilupakan sudah. Kemarin naikin BBM lupa, kemarin ngapain aja lupa. Yang penting sekarang ternyata mendukung pilkada langsung. Wah bagus sekali pilkada. Jadi pencitraan itu penting di sini. Pencitraan itu menunjukkan betapa baiknya citranya. Kenapa? Biar rakyat lupa jelek-jeleknya. Jadi kalau ada jelek-jelek, dia akan lupa ketika ditutupi oleh yang bagus-bagus. Ada yang bilang Machiavelli di antara bacaan-bacaan yang mempengaruhi dia itu Al-Ahkam As-Sultaniyahnya Al-Mawardi. Iya, ini kan era ketika Islam sudah deklinasi, tapi karya-karya besar politik Islam kan ada. Dan beberapa memang kalau kalian sudah baca Ahkam Sultaniyah itu gayanya memang mirip. Gaya Al-Mawardi dengan gaya Machiavelli. Ya silakan kalau ada yang dari jurusan filsafat atau jurusan politik bikin kajian komparasi antara Al-Mawardi dan Machiavelli. Coba cari titik-titik temu bedanya di mana. Oke, jadi itu trik yang ketiga. Jadi pemimpin yang cerdas, pemimpin yang cerdik, pintar melakukan pencitraan. Dalam rangka apa? Biar rakyatnya lupa terhadap kesalahan-kesalahan pemerintahan yang sebelumnya. Terus yang keempat, jangan takut makar, jangan takut diboikot, jangan takut ada komplotan yang ingin menjatuhkanmu selama kamu merasa sebagian besar rakyat mendukung. Tenang aja. Selama kamu merasa bahwa kalau kamu kepala rumah tangga, di rumah isinya 10 orang, selama kamu merasa paling tidak 7 orang di posisimu, tenang aja, kamu aman. Mereka mau ngapain aja, mengalahkannya cepat, menindasnya cepat, karena kamu punya 7 orang di rumah yang pro padamu. Tapi kalau kamu merasa kehilangan suara, loh yang dukung aku kok cuma 3 dari 10 orang, itu alamat curigai semua orang yang di rumah. Kamu harus waspada pada semuanya, termasuk yang 3 ini. Karena yang 3 ini ada kemungkinan juga pada akhirnya terkontaminasi oleh yang 7. Oke, terus jadi rumusnya agar pemimpin tahan lama, posisikan rakyat selalu mendukungmu. Antara lain ya tadi, pencitraanlah terus menerus. Tunjukkan bahwa kamu sukses, kamu bagus, kamu baik. Tampilkan itu terus, mesti senang sudah rakyat. Dia akan melupakan dosa-dosamu. Boleh nggak pemimpin berbohong? Kalau katanya Machiavelli, boleh kalau diperlukan. Cuma jangan sampai ketahuan. Apalagi ketahuan terus rakyatnya mesti benci setengah mati padamu. Jadi kalau mau bohong, bikin strategi jangan sampai ketahuan. Jadi
bohong itu sah-sah saja, tidak dosa katanya Machiavelli. Yang penting kan demi stabilitas. Jadi boleh bohong asal tidak menimbulkan anti stabilitas. Kalau di situ tidak menimbulkan kebencian rakyat, bohong tidak apa-apa. Malah katanya Machiavelli, pemimpin yang cerdik itu tidak perlu terlalu jujur. Kalau pemimpin terlalu jujur itu pemimpin yang tidak cerdas. Jadi pemimpin yang cerdik itu tahu kapan harus jujur, kapan harus bohong. Kalau waktunya bohong, ya bohong aja. Itu berarti pinter dia. Kalau memang dituntut untuk bohong, ya bohong. Kalau waktunya jujur, ya jujur. Nah, pemimpin yang cerdik juga, ya dia orang baik sih. Dia melakukan kebaikan, tapi melakukan sesuai kebutuhan. Kalau nggak harus melakukan kebaikan, ya nggak usah lah. Nggak usah diem-diem terus nyebar uang untuk anak yatim, fakir miskin, nggak usah. Kalau nggak dibutuhkan, kalau pas dibutuhkan, ya ayo. Oh, pas ada kamera, pas ada yang nyuting, oh, ya saya tak sumbang sekian. Kalau nggak ada yang tahu, nggak usah. Ngapain sih? Oh, nggak ada yang tahu kok. Nggak ada untungnya kok. Cari, lakukan segala hal yang menguntungkanmu. Itu pemimpin yang jos itu berarti. Ngerti kapan harus bertindak. Terus ini prinsip hidup bersama, prinsip masyarakat dan negara. Jadi mana yang lebih penting, rakyat atau negara? Jawabannya jelas, negara. Pertanyaan kedua, moralitas dibutuhkan nggak? Tadi kok orang boleh bohong segala. Moralitas dibutuhkan asal berguna untuk kepentingan negara. Kalau enggak moralitas juga enggak apa-apa. Itu prinsip kedua. Manusia itu hakikatnya jelek, sehingga kalau dia melakukan sesuatu yang baik, itu sebenarnya pasti punya kepentingan di balik itu untuk dirinya sendiri yang sesuai dengan fitrah jeleknya tadi. Kenapa sih kok ada orang cinta tanah air mengorbankan dirinya untuk tanah air? Itu biasanya di balik itu ada motif. Mungkin motifnya adalah ingin anak cucunya bisa hidup terjamin, ingin negaranya tentram terus dia bisa kerja. Mungkin kalau sudah nggak perang dia ingin jadi pejabat, mungkin dia ingin jadi pahlawan. Jadi nggak ada orang ikhlas itu. Selalu ada motif di balik tindakan dan perilakunya. Jadi masyarakat, individu, kalau itu masih manusia, kamu jangan terlalu percaya kalau mereka bilang ikhlas. Di Indonesia buktinya, departemen yang semboyannya ikhlas beramal, ternyata yang bahkan menterinya pun sekarang kena KPK. Nah itu kan berarti Allah ikhlas Allah. Kalau sudah politik itu tidak ada ikhlas. Saya mendukung Bapak ikhlas, nggak untuk apa-apa. Lah itu prank, nggak ada. Kalau politik loh ya, nggak ada. Pasti dia punya pamrih. Dia ingin dapat apa itu pasti sudah. Itu sudah diramal oleh Machiavelli. Kenyataannya pasti begitu. Masyarakat dan negara. Yang kedua, pokoknya intinya katanya Machiavelli, seorang pemimpin itu tahu kapan dia harus adil, kapan dia harus jahat, kapan dia baik, kapan dia jelek. Kalau waktunya jelek, ya dia nggak segan-segan melakukan kejelekan. Kalau waktunya jahat, ya dia tidak ragu-ragu melakukan kejahatan. Meskipun kalau dia pimpinan berarti demi negaranya tetap utuh, negaranya tetap bertahan. Pemimpin itu katanya Machiavelli, kalau dia bohong, tapi hasil kebohongannya bikin negaranya semakin kuat, semakin maju, semakin paten, kebohongan ini justru bagi rakyatnya adalah tindakan yang terpuji. Jadi bohong tidak tergantung tindakannya, tapi tergantung hasilnya. Makanya tadi disebut pragmatik. Nggak masalah kamu nyontek, nggak masalah kamu curang, yang penting ternyata benar, kamu terus dapat A dan lulusnya cepat. Nah itu Machiavellian. Ya, jadi
bohong, jelek, baik, jujur, ikhlas itu tidak bernilai pada dirinya sendiri, dia bernilai pada fungsi dan gunanya. Terus agama juga gitu. Boleh ada agama, boleh. Ada NU boleh, ada Muhammadiyah boleh. Yang penting manfaatnya apa, gunanya apa dulu. Kalau pas lagi butuh, ini yang penting ini ketoknya vital, ini harus belok NU ini, masanya banyak. Akhirnya datanglah kamu di muktamar NU, ikut buka, ikut nyambut, terus bilang nenek moyang saya dulu itu NU juga. Itu memanfaatkan institusi agama untuk kepentinganmu. Nanti begitu ganti muktamar Muhammadiyah, kamu datang itu dulu saya sekolahnya itu Muhammadiyah. Jadi untuk kabeh akhirnya. Itulah politik. Tidak penting yang benar yang mana, mbok kamu nggak penting kamu debat urusan kunut, urusan tarawih, tidak penting. Tapi mana yang menguntungkan untuk kekuasaanmu, termasuk agama. Jadi agama, negara, institusi sosial, institusi moral, institusi apapun boleh ada, boleh tidak ada. Yang penting peran apa yang dimainkan, apa fungsinya, apa gunanya, apa manfaatnya. Kalau kamu dengar istilah Machiavellian, itu biasanya kalau ada orang yang berani melakukan hal yang jelek untuk keuntungannya sendiri, itu biasanya Machiavellian. Berani memanipulasi orang lain untuk keuntungan politik, itu Machiavellian. Oke. Nah, ada 3 pandangan tentang Machiavelli. Yang pertama, orang yang anti Machiavelli. Bagi orang-orang ini Machiavelli itu mengajarkan immoralitas dan amoralitas. Kalau immoral itu berarti tidak bermoral, kalau amoral itu berarti tanpa moral. Beda, tidak bermoral tanpa moral. Jujur itu moral, bohong itu immoral. Tapi yo ndak jujur, ndak bohong, ngomong informatif, itu namanya amoral, nggak ada hubungannya sama moral. Dan Machiavelli itu orang yang keluar dari jalur moralitas. Machiavelli antitesis terhadap keadilan, kasih sayang, kearifan, cinta. Dia anti humanitas dari perspektif ini, dari perspektif moralitas. Itu kelompok pertama. Antara lain Leo Strauss, bukan Levi Strauss loh ya, yang Leo Strauss. Terus yang kedua Croce, yang dia melihat Yanda Machiavelli itu netral, dia tidak jelek juga tidak bagus, dia cuma pragmatis, realis, ngomong apa adanya. Machiavelli ngomong atau nggak ngomong, politik itu memang seperti itu. Justru dengan Machiavelli semakin jelas wajahnya para politikus. Oh, ternyata itu tuh yang ada di pikirannya para politikus itu. Nah, itu pendapat kedua. Machiavelli itu sifatnya realis, pragmatis. Jadi dia tidak ada hubungannya dengan nilai, nggak ada hubungannya dengan moralitas. Dia cuma melakukan teorisasi terhadap praksis politik yang ada di zaman itu. Yang ketiga, pendapatnya Ernst Cassirer. Machiavelli itu tidak negatif, tidak netral. Dia itu positif, dia itu ilmuwan. Pikiran-pikirannya itu saintifik. Dia memang mendobrak pemikiran politik, tapi dia melahirkan teori baru yang luar biasa, antitesis dari idealisme model Platonik Aristotelian. Katanya Cassirer, Machiavelli itu bisa disebut Galileo-nya politik.
Galileonya politik maksudnya dari orientasi berpikir mistik idealis jadi orientasi berpikir realis pragmatis. Said kan juga begitu. Jadi dia posisinya kayak Galileo. Positif iya, justru dengan gaya Machiavelli ini lahirlah pencerahan antara lain di Italia. Jadi kalau kamu setuju dengan Machiavelli, berarti kamu ada di Cassirer dan kawan-kawan. Kalau kamu abstain, netral, itu ya cuma wawasan tentang informasi tentang realisme politik, berarti kamu ikut Crusade dan kawan-kawan. Tapi kalau kamu benci dengan Machiavelli, kamu ada di grup pertama, Leo Strauss dan kawan-kawan. Ya tergantung, kamu setuju nggak dengan teori-teorinya Machiavelli tadi. Saya tidak tahu ya, mungkin kalau kamu nanti ada yang benar-benar jadi DPR atau jadi pejabat, kamu akan merasakan ternyata benar Machiavelli. Kalau kamu ingin selamat, bahkan mungkin sebenarnya bukan jabatan yang kamu kejar, kamu ingin aman aja, tidak diserang orang, tidak dijatuhkan orang, dijebak orang. Kadang-kadang kamu harus bergaya Machiavellian. Kadang-kadang. Ya nanti kamu rasakan sendiri ya. Besok kalau ada di sini yang jadi menteri atau jadi pejabat gubernur apa, kita ngumpul lagi ya, reuni ngaji filsafat. Ternyata benar Pak Machiavelli itu Pak. Saya terpaksa harus bergaya Machiavellian. Kalau enggak musnah sendiri, susah sendiri aku Pak. Kamu akan gitu teorinya. Oke. Nah ini beberapa klaim atributif. Ada yang bilang Machiavelli adalah devil incarnate. Machiavelli itu jadi turunannya setan loh. Pikirannya kayak setan. Nah itu ada yang bilang gitu. Dia jelmaan setan. Ada yang bilang di banyak buku dia digelari murderous Machiavelli. Machiavelli yang kejam. Itu kan teori politiknya sangat kejam kalau Machiavelli itu tadi. Manusia yang jahat. Bertrand Russell menyebutnya The Prince itu, katanya Bertrand Russell, a handbook for gangster. Jadi buku pedomannya para gangster, para mafia. Ya kalau politik model Machiavelli itu ya mafia berarti. Keras, kayak hukum rimba, katanya Russell. Tapi politik memang seperti itu, kayak hukum rimba, keras. Mussolini yang fasis di Amerika dengan di Italia, The Prince itu bagi Mussolini adalah Father Mecum for statesmen. Jadi manual untuk para negarawan, katanya Mussolini. Katanya Napoleon, the only book worth reading, satu-satunya buku yang layak dibaca itu Principle, katanya Napoleon. Berarti dia sudah kata, mungkin dihatamkan balak-balik sehingga dia bisa merajai, bisa menaklukkan kemana-mana. Oke, ada beberapa kata mutiara dari Machiavelli yang sempat tak bawa. Misalnya ada kalimat menarik, "Men sooner forget the death of their father than the loss of their patrimony." Manusia lebih cepat melupakan kematian ayah mereka dibandingkan kehilangan warisan mereka. Jadi kalau kamu bapakmu mati, itu paling 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 1 harinya mungkin kamu sudah ikhlas, lupa, sudah enggak. Ku ikhlaskan bapak di surga. Tapi kalau hartamu dicuil dikit aja, diinget-inget sampai mati. Nggak ikhlas aku, hakku itu diambil, itu mesti, entah kecil entah besar, mesti diiling-iling. Itu cirinya manusia. Makanya hati-hati kalau kamu bergaul ya. Kalau kamu punya utang, cepat-cepat dibayar. Nggak ada orang ngutangi itu lupa. Sing lali itu biasanya sing utang. Terus, it's not titles that honor man, but man that honor titles. Oh, ini strateginya seorang pemimpin. Ingat-ingatlah bahwa bukan gelar yang bikin manusia punya nilai berharga, tapi sebenarnya manusialah yang menghargai gelar. Nah, jadi hati-hati ya.
kamu dikasih gelar. Kadang-kadang kan anak pejabat ke daerah, terus kita kasih gelar dia tuanku apa. Itu sebenarnya trik untuk menjatuhkan yang dikasih gelar. Akhirnya yang dikasih gelar terikat pada yang kasih gelar, kemudian berterima kasih, itu. Karena orang senang dikasih gelar, orang menghargai gelar. Bukan gelar yang membuat manusia berharga. Itu yang bikin banyak orang tertipu karena gelar. Gelar itu nggak penting, tapi karena kamu menghargai gelar, kamu sering terpesona oleh gelar. Dia sudah haji loh. Emang ngapain? Dokter dia itu. Jadi gelar punya implikasi khusus dalam diri manusia. Maka hati-hati, dan kalau kamu jadi pemimpin yang pintar, kamu bisa memanfaatkan kondisi psikologis manusia yang seperti ini. Kayak dulu loh. Jadi kadang-kadang Mbak pikir kita itu dibuangi habis-habisan oleh Barat. Misalnya kita dikasih label Indonesia adalah bangsa yang ramah. Itu kan terus. Jadi kamu dihapusi, dijajah, loh, ramah kan? Oh iya, enggak apa-apa gitu. Jadi kamu digelari bangsa yang ramah. Jadi kalau mau marah enggak bisa. Aku ramah ya, masa ya orang Indonesia marah? Enggak, kita ramah kok. Jadi ternyata gelar itu menjebakmu, membelenggumu, jadi tidak bebas lagi gitu. Jadi itu dicermati benar oleh Machiavelli. Bukan gelar yang bikin manusia berharga, tapi manusia itu senengannya menjadikan gelar sebagai basis nilai, senang menghargai gelar. Jadi hati-hatilah bagi yang dipimpin. Tapi bagi pemimpin, manfaatkan benar ini. Kadang-kadang kamu heran kan, ini kota ini kok kotor tapi dikasih penghargaan lingkungan. Itu kan begitu ada penghargaan dia dapat Kalpataru. Itu kan jadi rakyatnya, oh iya ya, ini sudah Kalpataru, ini harus bersih, ini kan gitu. Jadi nggak diteliti dulu tapi dikasih hadiah dulu, digelari dulu kota paling bersih, baru kan terus rakyatnya bersih-bersih. Masa kota paling bersih kayak gini, terus dia otomatis membersihkan dirinya sendiri. Nah itu pakailah teori ini, entah untuk tujuan apa, tapi yang baik-baik aja. Itu penting, ini psikologis. Yang terakhir, a prince never lack legitimate reason to break his promise. Pemimpin itu tidak pernah kehabisan alasan untuk mengingkari janjinya. Itu sudah dalil itu. Kamu makanya jangan terlalu percaya sama pemimpin. Pemimpin kira bisa salah. Meskipun kamu ngomong Allah nanti janjinya mesti diingkari, ya pasti. Tapi dia akan punya excuse. Dia bisa ngomong, saya untuk sementara belum bisa mewujudkan itu karena ada ini, ada itu. Selalu bisa begitu. Saya akhiri sekian. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.